Oke, baik. Rekan-rekan mahasiswa semua, hari ini sebenarnya kita mau mau mulai belajar tentang pirometalurgi. Ini merupakan bagiannya ya. Jadi pirometalurgi itu ada apa namanya udah merupakan bagiannya. Nah, namun sebelum di pirometalurgi itu kita harus memperdalam dulu tentang diagram Ellingham yang kemarin belum sempat dilihat ya. Jadi saya akan buka lagi di sini. Kalian bisa lihat di EduNext atau mungkin cukup googling dengan diagram Ellingham juga kalian bisa dapat gitu ya. Jadi ini diagram Ellingham yang kalau bisa kalian mohon bisa di print ya. Mohon bisa di print karena nanti abis ini nanti ada tugas ya. Tugasnya self answering. Yang penting jawab pertanyaannya nilainya juga apa namanya secara umum aja. Kalau saya ngelihat kalian udah ngerti 100 nggak sampai dihitung-hitung titik koma nggak dihitung. Tapi sebenarnya ini melihat diagram Ellingham ini kita ingin lihat pemahaman kita terhadap diagram Ellingham ya. Oke, sebelum saya kasih tugasnya, ini kalian mungkin lihat-lihat lihat screen saya dulu aja ya. Nanti kalau udah selesai kalian kalau bisa dapat printer, kalau punya printer di rumah atau bisa ngeprint di luar, tolong di print yang ininya ya, yang diagramnya yang udah dikasih ke EduNext. Penting sekali. Nah, diagram Ellingham ini dia punya vertical axis atau punya uh, bagian vertikal ya, yaitu minus delta G RT ln P2 gitu. Kenapa PO2? Karena dari M ditambah O2 jadi MO gitu ya. Jadi logam M atau metal ditambah O2 jadi MO atau jadi logam oksida gitu jadi ceritanya. Kemarin ada yang masih ingat? Ini agak kecil-kecil banget ya. Nah, kita coba lihat paling bawah nih, paling bawah. Nah, di sini Anda bisa lihat di sini ya, yang paling bawah ini apa? Kebaca nggak? Ca ditambah O2 jadi CaO. Ya. Dari sini dia artinya ini CaO, kemudian artinya di sini adalah energi Gibbs pembentukan CaO. Ya, yaitu dia negatif. Negatif berapa? Misalkan di 0 derajat adalah atau mendingan kira-kira di 200 derajat adalah kira-kira kalau Anda baca di sini sekitar minus ya, ini karena ada negatifnya sebenarnya di atasnya itu ya. Eh, jadi ini kalau Anda lihat di sebelah sini dia minus delta G. Jadi delta G-nya sebenarnya adalah eh, minus 1100 berapa ya? Minus misalkan di 200 nih, minus 1150 1000 eh, minus 1150 misalnya di sini gitu ya. Nah, artinya kalau kita lihat dia lebih senang mana? Senang jadi CaO atau lebih senang jadi Ca? Mana yang lebih stabil? CaO atau Ca? Ya, Kalau Bu. CaO ya, karena dia negatifnya gede banget di sini, gitu ya. Nah, jadi ini adalah diagram. Nah, tapi ada hal yang kita bisa lihat di sini ya. Kalau kita naikin temperaturnya, dia makin ke sini temperaturnya dinaikin ya. Kita naikin temperaturnya ke sini, misalkan dari 0 kita naikin sampai 1000 berapa nih? 1600 gitu ya, tinggi banget gitu. Apa yang kita lihat di sini energi Gibbsnya makin naik apa naik turun? Makin negatif atau makin gimana? Meningkat apa energi Gibbsnya gimana? Jadi lebih 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 less negatif ya, lebih kurang negatifnya atau lebih 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 negatif kalau dia kita ke atasin. Kalau Kurang negatifnya, Bu. nah, lebih kurang negatifnya ya dari misalnya 1200-an. Jadi di sini apa ya sekitar minus 900 gitu ya. Artinya kalau kita mau balik prosesnya, mau dibalik dia jadi ke logam Ca gitu ya, energi yang kita butuhkan itu secara implisit itu dia lebih lebih rendah gitu ya dibandingkan kita ngerjain dibalik ke logam Ca kalau di temperatur 200. Nah, artinya apa? Kalau kita naikkan si logam-logam oksida ini, kita bawa temperaturnya ke atas, dia rata-rata jadi energi Gibbsnya rata-rata jadi lebih kurang negatif atau
itu artinya jadi less stable atau jadi kurang kurang stabil si si oksida ya, bukan logamnya ya, si oksida gitu. Artinya apa? Misalnya saya coba cari contoh di sini ya, nanti ada contohnya. Nah, artinya apa? Kalau saya mau ngereduksi logam krom ya, di sini kelihatan nggak ada krom. Nah ini ya, saya punya mau reduksi logam krom ya. Daripada saya di temperatur rendah, saya bawa aja ke temperatur tinggi. Nah, di sini dia lebih tidak stabil dibanding dia di bawah si krom oksidanya. Jadi, reaksi baliknya itu lebih lebih membutuhkan lebih gampang membutuhkan energi gitu ya. Nah, itu yang pertama. Ini agak susah ya. Kita biasanya nanti tugasnya kita extend aja. Saya tadi baru ngecek 1 minggu, tapi mungkin kita extend 2 minggu biar minggu depan masih kita baca kalau kalian sudah ngeprint. Yang berbeda adalah ini yang garis yang terbalik ya, yaitu 2C ditambah O2 gitu. Sama dengan 2CO. Di sini makin ke sini justru yang makin stabil adalah gas CO gitu. Nah, sehingga kalau kita lihat titik potong antara CR sama 2C yang ini gitu ya, kita bisa bikin reaksi gitu ya. Kita bisa bikin reaksi antara si ini dan si ini. Si CR ditambah O2 jadi CR2O3 dan juga reaksi 2C ditambah O2 jadi 2CO gitu. Ini bisa kita balik gitu. Jadi dengan demikian sebenarnya kita bisa menggunakan C untuk mereduksi si CR2O3. Mungkin saya coba tulis satu contoh ya di sini ya. Kita coba kecilin biar gampang ditulis. Terus kita lihat contohnya yang di sini. Saya misalkan saya akan buka bolak-balik ya. Nah, jadi kalau saya mau coba saya hapus dulu aja ini ya. Saya drawnya hapus biar nggak. Nah, oke. Nah, jadi misalnya saya punya misalkan di temperatur berapa ya tadi? Saya harus buka dulu, sorry. Nah, misalkan biasanya biasanya dia reaksinya bisa gabung kalau dia ininya jauh lebih bawah gitu, si C-nya lebih jauh lebih bawah. Misalnya saya mau lihat di sini ya. Misalnya saya lihat ke bawah, dia temperaturnya agak bawah, misalkan di temperatur 1300. Ini temperaturnya 1300 Kelvin ya. Di sini derajat Celcius, derajat Celcius 1300. Saya akan tulis 1300. Gimana kalau saya bawa ke 1300? Saya kembali ke sini. Nah, jadi di temperatur di 1300 misalnya, yang saya lakukan nanti kalian coba lihat ya contohnya di angka spesifiknya. Pertama saya lihat dulu delta G-nya dia untuk di CR ditambah O2 jadi CR2O3 ya. Ini dia pakai per angka ya, kalau nggak salah ini bisa lihat misalkan ini dibuat biar O-nya 2, O2-nya yang sama. Misalkan ini delta G-nya sama dengan A gitu ya. Nah, artinya kalau misalkan kita pengen mereduksi kromium oksida, kita reduksi aja sama karbon gitu ya. Nanti ini delta G-nya kita balik gitu. Oke. Nah, kemudian ini ada saya harus bolak-balik ya kita. Kemudian ada juga kita cari juga delta G dari C ditambah O2 jadi gas CO gitu. Yaitu ada delta G-nya berapa? Misalkan B gitu. Ya. Nah, artinya kalau misalkan kita mau bikin artinya kita mau biar gimana kalau yang tadi CR2O3 ini kan dia negatif ya. Less negatif atau dia sangat spontan. Artinya kalau misalkan kita mau balik ke sini, kalau pakai O2 doang dia jadi plusnya gede banget, ya nggak? Gitu.
artinya kalau misalkan biar bisa ini direduksi, kita bisa tambahkan C. Jadi dia jadi di sini bakal jadi Cr ditambah gas CO gitu. Ya, seperti itu. Ini contohnya. Misalnya biar lebih kelihatan, coba saya balik lagi ke sini. Saya mau buka angkanya ya, biar kalian lebih enak bacanya. Oke, coba berapa yang ini reaksinya sebentar. Yang Cr mana sih tadi? Nah ini, 4/3 Cr. Tadi 4/3 Cr ditambah O2 jadi 2/3 CrO2. Nah gitu ya. Nah, artinya kalau ini delta G-nya berapa ya? Misalkan di temperatur segini ya. Misalkan di temperatur tadi itu mana ya? Saya harus tanda ini kayaknya digambarin. 1300. Berarti di titik ini ya, di titik ini. Gitu, di titik sebelah sini. Terus saya baca ke sebelah sana. Baca mungkin sekitar di sini. Berarti sekitar 510 ya, negatif. Delta G-nya sama dengan jangan A deh, saya masukin di sini. Saya kecilin dulu ya biar bisa nulis ya. Misalkan minus 510 kilojoule per mol O2. Nah, sementara yang B-nya kita baca lagi, atau si yang C2 ditambah C ditambah O2 sama dengan 2CO. Ini adalah sebelah ke sini. Nah, ini yang sebelah sini. Berarti ini kira-kira berapa nih? 500, berarti ini 550, mungkin 530. Saya tarik ke sini ya. Angkanya di sini karena temperaturnya 1300. Karena baca misalkan di sini 1520. Saya hapus lagi. Ini 520. Nah, jadi kalau misalnya saya hapus lagi. Karena kita maunya bikin logam krom bukan dari krom oksida, kita bisa balikan si reaksi ini. 2/3 Cr2O3 itu kita buat jadi 4/3 Cr ditambah O2. Tapi delta G-nya jadi plus ya. Plus ini juga negatif ya. Plus 510. Terus yang kedua Cr. Yang kedua yang ini reaksinya tetap sama, jadi nggak dibalik. Yang ini adalah C ditambah O2, ini 2CO. Nah, dengan 2CO, kemudian delta G-nya sama dengan minus 520 gitu. Nah, kalau kita jumlah gimana? Kalau lebih jumlah, jadi dia bisa saling mengeliminasi ya. Si O2-nya dia bisa mengeliminasi, sehingga reaksi reduksinya itu adalah Cr2O3 ditambah C itu sama dengan 4/3 Cr si logamnya. Kita cek logamnya dalam keadaan apa dulu nanti ya, apa liquid, apa solid, ditambah gas CO. Delta G-nya jadi hanya negatif 10. Spontan nggak? Spontan nggak? Sekarang. Reaksinya jadi spontan nggak? Kalau saya gabungin Cr2O3 ditambah C, jadi Cr dan CO. Spontan nggak dia? Kalau lihat spontan ya. Nah, gitu. Jadi tidak terlalu besar. Ya, oke lah. Kalau kalian pengen lebih tinggi lagi, lebih jauh lebih ini ya, berarti kita naikkan temperaturnya gitu. Jadi si titik potong dengan si CO, kalau kita lihat balik ke sini, nah titik potong dengan si gas mana ya, gas CO ya. Nah, titik potong dengan gas CO itu biasanya minimal ya, untuk kadang kan kalau sama delta G-nya dia jadi kesetimbangan ya, minus tambah plus gitu. Jadi makanya kenapa itu menjadi dasar dari pirometalurgi gitu. Nah, kemudian
Ini kalau dia punya punya karbon, berarti artinya makanya kenapa kalau di pirometalurgi Anda harus sedia kokas ya, gitu. Nanti dia akan ada gas CO, jadi gas CO. Nah, si C dan CO itu bisa diganti dengan perbandingan antara tekanan CO2 sama CO gitu ya. Jadi itu juga bisa juga. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, nah di sebelah sini kita lihat gambar ini, si angka ini bisa dilihat di satu titik itu dia biasanya kalau di diagram Ellingham itu dia ada tambahan beberapa line ya, beberapa line. Ini yang garis ini menunjukkan perbandingan antara CO dan CO2-nya gitu. Artinya kalau dia bisa juga direduksi dengan CO, tapi nanti hasilnya adalah gas CO2 gitu. Makanya gas CO juga bagus gitu ya untuk mereduksi logam. Atau saya nggak punya CO ya, saya nggak punya CO, saya punyanya gas hidrogen banyak gitu. Bisa juga ada logam oksida yang dia direduksi oleh gas hidrogen. Nanti hasilnya adalah H2O kayak mirip pembakaran lah ya gitu. Nah, jadi untuk tahu berapa komposisinya, ini kita ada garis-garis panjang begini ya, garis-garis panjang begini untuk mengetahui berapa berapa dia correlated to berapa berapa tekanannya gitu. Nah, saya mau lihat contoh ini. Nah ya, misalnya saya punya ini ya gambar ini saya mungkin geser ke sebelah sini aja. Nah, kita lihat di titik ini aja ya. Di sini saya punya kalau kita lihat di sini ini ada Mn ya, dia MnO. Oke. Saya punya 2 MnO bukan ya, bukan 2 Mn. Nah, 2 Mn ditambah O2 dia jadi 2 MnO ya. Nah, misalkan di temperatur berapa nih ya, di sini di garis ini ya, jadi sekitar pada temperatur 1200, 1400, ini 1300 tapi kurang sedikit, misalnya 1290. Kalau di mata saya sih ini nggak one by one gitu ya. Nah, oke, Anda bisa perhatikan, kelihatan nggak di kalian? Kira-kira ya. Oke. Nah, kalau saya mau ingin reaksinya ke kiri ya, saya harus lihat tekanan uap dari O2 berapa, terus saya harus buat dia lebih kecil. Jadi kalau ini ada PO2, tekanan parsial O2, itu kalau dia lebih kecil maka reaksi bergeser ke kiri, ya nggak? Ya nggak? Kalau saya punya sistem yang tekanan kesetimbangannya lebih kecil daripada tekanan kesetimbangan CO2, maka reaksi bergeser ke kiri. Betul? Nah, kalau dia PO2-nya besar, misalnya 0,21 ya atmosfer, maka yang terjadi apa? Dia pasti ke kanan gitu ya, kalau dia di atas PO2-nya gitu. Artinya ya kalau kita punya mangan titik ya mangan ini ya kalau ada O2 ya jangan kaget kalau misalkan lama-lama dia jadi teroksidasi permukaannya gitu ya, karena dia pasti ada reaksi oksidasi. Nah, sekarang bagaimana cara kita melihat berapa sih tekanan O2 pada saat kesetimbangan untuk reaksi ini? Nah, kita lihat di sini ada titik angka 0, ada titik O ya di sini. Terus kita tarik garis ke sini. Tarik garis ke sini, terus ke menuju titik yang tadi ya, yang 1290 untuk Mn. Terus kita tarik lagi ke sini. Nah, ini ada dapat X, angka X ini gitu. Ini dia angkanya berapa? Ada yang bisa baca? 10 pangkat minus 16 atm. Artinya, ya ini PO2-nya atm ya. Artinya, si reaksi ini akan berjalan kalau dia akan balik ke sini ke mangan kalau kita punya tekanan oksigen 10 pangkat minus 16 atm. Gitu. Bisa nggak? Susah nggak?
susah, Bu. Susah ya? Nolnya ada berapa tuh merendeng ya? Nah, kalian punya poma vakum berapa? Saya punya poma vakum di lab TMBA itu cuma yang ada biasa itu biasanya cuma satu bar atau satu bar tuh udah bagus banget. Paling biasanya 100 bukan satu bar. Satu ATM tuh udah bagus banget. Satu ATM itu kan 10 pangkat minus 5 ya. Gitu. Kadang biasanya kalau pakai mmHg misalkan cuma 10 mmHg. Berarti 10 dibagi 760 ya kira-kira 10 pangkat minus 3. Nah ini kita harus punya 10 pangkat minus 16. Wah itu nggak bisa ya, susah banget. Gimana caranya? Nah oleh karena itu eh, in practice ya di dunia di realitinya kita nggak pakai oksigen murni, nggak bisa kita sedot oksigennya sampai di ruangan tersebut hanya minus 16. Nah cara yang berikutnya adalah kita pakai ini. Jadi PO2 itu dia itu berkolerasi dengan PCO per PCO2. Jadi kayak rasio antara CO sama CO2-nya gitu. Jadi ada rasionya kan ya. Jadi kan kalau CO dalam fasa gas ditambah setengah O2 dalam fasa gas itu dia jadi CO2 dalam fasa gas gitu ya. Nah, ini karena pasti nanti jadi kalau misalkan kita tahu PO2 kita tahu rasio CO dan C lah gitu dari keseimbangan ya keseimbangan ini juga nanti ada K kan ada K keseimbangan sama dengan berapa terus begitu K itu adalah delta G sama dengan minus N RT ln K gitu nanti nyambung ke sana ya terlalu panjang kalau satu-satu gitu jadi intinya eh, PO2 itu berkorelasi dengan PCO dan PCO2. Nah, kalau gitu, daripada saya nyedot O2-nya sampai 10 pangkat 16, which is nggak mungkin, susah banget ya in practical, apalagi kalau reaktornya gede, saya akan atur aja berapa tekanan CO dan berapa tekanan CO2 di dalam si furnace-nya, di chamber-nya. Nah, cara bacanya gimana? Kita bisa tarik ke sini. Ini saya akan tarik dari sini. Nah, kita tarik ke sini dari angka C ya di sini. Terus kita tarik ke si titik tadi. Ini masuk ke sini. Nah, nggak kelihatan ya. Saya coba ke bawahin. Ini saya geser dulu. Ini saya ke bawahin. Kelihatan nggak? Nah, kita lihat ke angka yang kedua. Ini yang angka yang kedua di sini adalah PCO dan CO2. Jadi di sini berapa Pak bacanya? Jadi sekitar 10 pangkat 10 pangkat. Nah, ini kan ini hati-hati ya, ini bacanya logaritmik. Jadi 10 pangkat 3, 10 pangkat 4. Mungkin 10 pangkat 3,2 misalkan. Nah, untuk tahu berapa angka ini ya baru kalian kaliin ya. 10 pangkat 3,2 berapa ATM. Nah, salah rasio deh, nggak ada ATM-nya. Gitu. Artinya ya jadi kalau kita atur berapa CO sama berapa CO2, jadi CO2-nya harus jauh lebih banyak ya dibanding CO-nya harus lebih banyak dibanding CO2 dengan komposisi sekian, reaksi tersebut juga bisa terjadi gitu. Ini yang ada di ini ya di lapangan. Jadi yang di lapangan daripada kita mengukur CO2 O2-nya dikecilkan, itu CO-nya adalah dinaikkan gitu ya. CO per CO2-nya dilihat berapa rasionya. Misalkan 10 pangkat 3,2. Jadi sekitar berapa ya? Di atas 1000 ya. Mungkin sekitar 3000 apa 4000. Jadi rasionya harus lebih banyak gitu. Ya. Nah, gimana kalau saya nggak punya saya punyanya hidrogen, saya punya gas hidrogen. Bisa juga kita lihat gambar dari hidrogen ini, ya, hidrogen yang H2 dan pH20. Nah, jadi karena PO2 itu dia korelasi juga dengan pH2 dibagi pH2O gitu. Dia juga berkorelasi. Jadi kalau gini kita bisa baca pakai angka yang H ya di sini ada titik H, ditarik garis ke sini maka nanti dia adalah garisnya ke sini sekitar 10 pangkat 2, berapa ya 2,
2,8 misalnya. Jadi intinya hidrogennya jauh harus lebih banyak dibanding dengan yang H2O. Gitu. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Permisi mau tanya. Ya, silakan Anissa. Ibu saya masih belum paham maksudnya punya H dan CO atau CO2 itu bagaimana Ibu ya? Cara gimana? Tahu punyanya H atau CO atau CO2 gitu. Oh iya, itu tergantung dari sistemnya nanti, Anissa. Jadi kan sebenarnya tadi kalau dari teoritik kalau kita mau kan kita pengennya logam ya. Kita kan sebenarnya pengennya logamnya. Jadi kita punya ores tadi si bijinya tuh dalam bentuk oksida, ya. Terus kita pengen jadikan ini. Artinya reaksi ini dia harus balik ke sini, gitu ya. Nah, secara teoritik ya harusnya pokoknya gimana caranya biar CO2-nya harus kurang dari 10 pangkat 16. Tapi kan nggak bisa ya. Nah, jadi ada dua cara sebenarnya nanti di in practice ya. Apakah dia pakai CO. Jadi kapan pakai CO, kapan pakai H2? Nah, itu tergantung sistemnya. Tergantung pertanyaannya ya. Jadi misalkan contoh kita lihat pertanyaannya di sini. Ini ya. Nah, mana ya ini nih. Nih, misalkan gini. What is the partial pressure? Berapa sih tekanan rasio kali ya? Rasio ya. Rasio dari tekanan parsial CO ke CO2, berapa rasionya untuk kesetimbangan antara CR dan CR2O3 kalau dia punya sistemnya CO dan CO2 ya, atmosfer di 1300. Nah, berapa? Nah, itu contohnya seperti itu. Artinya di sistem tersebut ada reaktor gitu ya. Nanti ada CrO2-nya. Nah, kemudian ada gas CO sama gas CO2 itu diatur. Kalau ngatur rasio ini lebih gampang karena nanti masih bisa diatur pakai mungkin hembusan fan-nya atau mungkin rasio dari pembakarannya gitu. Itu masih lebih bisa diatur gitu. Oke, gitu. Menjawab nggak kira-kira Anissa? Oke Ibu, terima kasih banyak. Sekarang saya mau coba pertanyaan nih. Kalian mah udah pintar-pintar ya tingkat 3, tingkat 4. Jadi udah bisa nih. Pertama nih, kita lihat yang pertama ya. MgO tuh dia di bawah tadi garisnya ya. Kenapa? Jadi pertanyaan yang pertama, why MgO requires high energy to reduce to oxide to the metal compared to Fe2O3? Kejawab nggak ini? Kenapa MgO itu kalau mau direduksi ke logamnya itu lebih tinggi energinya? Kejawab nggak? Kejawabnya kan energi itu berhubungan dengan entalpi ya. Jadi delta G itu sama dengan apa rumusnya? Delta H dikurangi T delta S kalau kalian inget-inget ya. Gitu. Nah, artinya kalau di sini intercept di vertikal itu sebenarnya delta H-nya gitu. Jadi kira-kira delta H MgO berapa? Dia minus 100 minus 1000 ya. Hampir 1200 ya, minus 1100 sekian gitu ya. Kalau Fe2O3 mana Fe2O3? Fe2O3 ini Fe3O4, ini Fe3O4 mana ya? Harusnya ada di sini ya. Kita harus cari yang satu lagi yang ada di sini. Mungkin sekitar minus 400. Artinya kalau kita mau ngebalikin dari oksidanya ke logamnya, ya kalau yang ini butuh sekitar 400 kilojoule per mol, yang ini butuh hampir 1200 kilojoule per mol, hampir 3 kalinya gitu. Jadi jawabannya itu jawabannya ya. Jadi kenapa lebih tinggi? Nah, karena MgO is more stable than Fe2O3 kan. Jadi saya jawab tulis sini ya. Karena MgO jauh lebih stabil daripada Fe2O3 gitu ya. Nah, kemudian yang nomor 2, berapa temperatur
yang dibutuhkan untuk mereduksi CR2O3, kemudian NiO gitu. Kira-kira gimana? Kalian harus baca ya, baca apa namanya? Baca si diagram Ellinghamnya baru bisa jawab. Oke. Nanti ini besok kita bahas lagi aja ya. Besok kita bahas lagi karena mudah-mudahan kalian sore ini atau besok bisa ngeprint. Kemudian jadi si diagramnya ini bisa dibaca. Oke, kalian punya printer semua di rumah atau gimana? Atau harus ke ini, harus ke printer? Nggak apa-apa ya. Besok apakah kalian bisa ngeprint? Mudah-mudahan disiapkan ya. Halo. Bisa, Bu. Mudah-mudahan ya. Oke, yang belum kalau punya 2 laptop juga boleh ya. Kalau misalkan satu pakai laptop terus kalian ngedengerin pakai bisa juga ya. Misalkan satu punya laptop, satu punya tablet gitu. Yang penting kalian bisa bolak-balik ya karena lebih enak kalau kita baca ngerjainnya bareng-bareng daripada saya ngerjain. Oke, itu pengantar. Nanti ya tugasnya bisa buat minggu depan saya nggak apa-apa, ntar diperpanjang aja. Ini pengantar sebenarnya buat bab pirometalurgi yang untuk minggu ini dan buat besok sebenarnya ya. Jadi saya akan masuk ke yang pirometalurgi. Oke. Oke, agak lama. Mana ya? Bisa nggak? Oke. Kelihatan full screen ya di kalian ya? Sudah, Bu ya. Oke. Ya, oke. Nah, sekarang jadi preface-nya adalah seperti ini. Oke, preface-nya. Oke. Nah, jadi sebenarnya kan dari minggu lalu kita hampir 3 minggu ya kita belajar seminggu tentang baru awal-awal gitu, kemudian yang tentang sources-nya apa, produknya apa, kemudian di minggu kedua sama ketiga kita tentang mineral process operation ya biar tahu juga seperti apa dan kadang-kadang terpakai juga untuk kita ya, untuk kalau lagi rancang pabrik terutama bagian padat. Nah, setelah dia dipisahkan gitu ya. Setelah dia dipisahkan, selanjutnya ngapain nih? Nah, jadi in case where unwanted element are physically inseparable from desired material, jadi pada kasus di mana yang elemen yang kita tidak inginkan, pengotor-pengotor yang nggak bisa dipisahkan secara fisik ya dari material yang kita mau, maka separasinya atau pemisahannya ini hanya bisa didapatkan dengan pemrosesan kimia. Nah, prosesan kimia bisa di temperatur tinggi, bisa di temperatur rendah atau di kondisi atmosferik gitu ya. Jadi bisa pakai high temperature, bisa pakai temperatur tinggi, atau bisa pakai aqueous organic solution, bisa pakai larutan di leaching ya, kayak di digest gitu ya, kayak direaksikan gitu ya. Paling gampang leaching itu kayak kalian punya noda ya, noda pakaian, terus sama udah gitu dikasih Biclean gitu ya, kemudian noda pakaiannya tiba-tiba bisa larut dari pakaian kalian ke air. Nah, itu contoh jenis leaching. Dan atau pakai reaksi elektrokimia. Yang paling gampang reaksi elektrokimia itu misalnya kalian pengen logam Na, maka kalian lakukan elektrolisis NaCl. Nanti akan kalian dapat logam Na dan ditambah Cl gas gitu ya misalnya. Nah, chemical processing itu juga bisa membuat enable the process aims of, jadi maksudnya dia bisa juga memproduksi ya compound formation. Compound itu adalah misalnya logam oksida misalnya ya, misalkan logam oksida gitu ya dan sebagainya, itu bisa logam oksida, atau bisa membuat logam metal production atau metal purification to be carried out, atau mungkin pemurnian gitu ya. Nah,
apa saja sih yang perlu dilihat di chemical reactant-nya untuk di ini. Nah, tadi ceritanya ini kenapa kita bisa kenapa harus di temperatur tinggi. Nah, tadi di diagram Ellingham kita bisa lihat bahwa kalau ke suatu komponen oksida itu kita tingkatkan temperaturnya, dia jadi lebih tidak stabil ya, atau less stable. Nah, kalau dia lebih tidak stabil berarti dia lebih gampang dibuat reaksi balik ke si logamnya. Jadi jadi kalau misalkan ini ada M ditambah O2 jadi MO ya. Nah, kalau misalnya kita pengen balik, nah berarti sebenarnya kalau dia less stable di sini, kalau dia kurang stabil, lebih kurang stabil, maka energi yang bisa kita balikan itu lebih gampang gitu. Nah, jadi kalau kita ingin menginvestigasi rutenya, apakah harus secara kimia, apakah secara pyrometalurgi, atau harus secara hidrometalurgi, atau secara elektrochemical, tentunya kita harus lihat termodinamika ya. Kita harus lihat termodinamikanya. Pasti kita lihat delta G-nya ya. Jadi apakah reaksinya nanti thermodynamically favorable or not gitu. Kemudian reaksinya ada intermediate-nya enggak gitu ya. Kemudian kinetikanya dia lambat atau cepat gitu, atau reaktor desainnya seperti apa. Nah, kalau misalkan kira-kira cocok itu maka dengan pyrometalurgi. Nah, apa itu pyrometallurgical processing? Pyrometallurgical processing itu dia adalah kenapa dia dipakai paling banyak ya di produksi logam dan material, karena yang tadi pertama, dia stabilitas dari logam sama komponennya itu dia berubah dengan temperatur ya. Artinya kalau misalnya kita naikin temperaturnya kayak tadi si Al2O3 ya, kalau kita bawa ke temperaturnya lebih tinggi itu dia jadi lebih kurang stabil. Maka kalau kita mau bikin logam aluminium itu lebih gampang gitu ya. Ingat ya, aluminium ini udah jadi industri strategis nasional ya, udah ada di Kalimantan, ada juga di Bintan. Nah, ini jadi apalagi ya kita mau nggak mau harus tahu ya, karena orang teknik kimia juga walaupun bisa jadi dari kalian ada juga yang akan berkarir misalnya di industri logam nasional gitu ya, itu juga penting. Jadi kita penting sekali untuk tahu produksi, makanya di kuliah ini akan dijelaskan beberapa jenis produksi logam ya, biar kita tahu juga begitu. Kemudian kalau kita temperaturnya lebih tinggi, kadang-kadang si logamnya ini dia berubah jadi cair ya, atau mau jadi berleleh kayak lava ya, atau kadang-kadang padatannya dia juga berubah juga jadi lelehan, jadi lava. Nah, ini tuh ketika dia kontak, dia akan semakin berkontaknya lebih cepat gitu, karena mass transfer sama chemical reaction-nya itu meningkat dengan meningkatnya energi atau meningkatnya temperatur gitu. Nah, kemudian kalau di temperatur tinggi juga, maka si padatan-padatan ores-nya itu ya, si biji-bijinya itu sebagian akan berubah jadi liquid, cairan, atau menjadi fasa gas gitu. Sehingga kalau lagi dia temperatur tinggi, nggak mungkin kita pisahin satu-satu ya. Sehingga pemisahan itu lebih gampang banget pakai beda fasa. Jadi liquid and gas phase processing gitu. Ya, jadi itu kenapa dan dia sangat energi intensif juga. Nah, ini adalah jadi sumber dari logamnya itu adalah ada metal oxide, logam oksida, ada sulfida tadi yang mungkin yang kemarin kita bicara tentang chalcopyrite ya, CuFeS2, atau halida, contohnya NaCl gitu ya. Dia adalah sumber utama dari logam, dan juga ada beberapa jenis variasi pyrometalurgi. Nah, seperti kalian yang di tingkat 4 ya, udah masuk perancangan proses.
nanti dirancang pabrik juga mau pakai proses yang mana. Nah, kalian kan nanti akan cari proses desain, bisa milih ya, proses selection. Nah, sama di sini juga sama. Nggak ada satu proses yang tok harus gimana gitu ya. Tapi ada berbagai variasi. Tinggal dipilih yang mana yang paling visible, yang paling ekonomis, dan yang paling memang bisa dipakai gitu ya, yang dipakai di situ. Kemudian kombinasi dari high temperature, kemudian dari aqueous solution, dari organic solution, kemudian electrochemical kadang-kadang juga dipakai. Ya, jadi ini yang akan kita mulai pelajari. Jadi untuk UTS kita akan belajar sampai high pyrometalurgi sampai beres. Sementara untuk UAS itu adalah untuk hidrometalurgi, yang ini sama yang electrochemical gitu. Basisnya di sini sih memang ya, nanti kalau saya sendiri S3-nya ada di high temperature. Jadi kami dulu masuk ke high temperature processing group ya. Dulu profesornya juga ahli lulusan teknik kimia ya, Chemical Engineering University of Melbourne, tapi kemudian dia berkarir di produksi logam. Sehingga ketika saya S3 juga sebenarnya prinsip-prinsipnya teknik kimia gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau di metalurgi yang ahli high temperature itu beda sama yang ahli hidrometalurgi, beda lagi yang electrochemical. Nah, kalau electrochemical mungkin Pak Hardev ya, Pak Hari Devianto yang punya kuliah juga tentang elektrokimia industri. Nah, untuk menutup kita masih cukup waktu, saya akan nyalakan video tentang Pohang steel making biar kita bisa lihat share aja ya. Kita akan lihat seperti apa sih pabrik dari Pohang atau steel making. Mana ini? Oke, ini masih screen sharing. Saya stop dulu. Kemudian mana ya? Saya harus cari satu-satu dulu. Oke. Sambil menunggu, ada yang mau bertanya? Ini agak ngehang nih ini saya. Oke. Mudah-mudahan masih bisa ya. Kita dokumen. Oke, saya akan coba share screen. Kelihatan nggak hitam? Hitam semua. Ya, Bu. Udah ya? Oke. Kita nyalakan. Kita lihat sama-sama, tonton tentang ini overview dari bab ini ya, terutama untuk membuat steel making. Mungkin sebagian kalian juga udah nonton di kuliah bahan konstruksi ya, kalau ada yang bareng dengan saya. Like the stars that shine at night, steel has witnessed the history of mankind. And now, the iron heart of steel is beating for a new tomorrow. Welcome to Pohang Works, the root and heart of the Korean steel industry. Let's take a look at how steel is produced through iron making, steel making, and continuous casting processes. The first step in making steel is the iron making process, where iron ore are melted and turned into molten iron. Iron ore and coal are imported from around the world and unloaded onto the raw materials dock. In order for proper heat transfusion to occur in the blast furnace, the iron ore and coal must be solidified from their powder form. The process of solidifying iron ore is called sinterate. Meanwhile, the process of solidifying coal is called coking. The pre-treated iron ore and coal are stacked in layers into a 100-meter tall blast furnace.
Then hot air at 1,200 degrees Celsius is blown into the blast furnace, causing the coal to burn. The heat melts the iron ore to create molten iron at a temperature of 1,500 degrees Celsius. POSCO was the first in the world to commercialize a more economical and eco-friendly method of steelmaking compared to a blast furnace. The Finex method uses low-grade iron ore and coal directly to create molten iron. The next step is the steelmaking process, where impurities are eliminated from the molten iron to produce crude steel. The molten iron created in the blast furnace contains various impurities that diminishes its strength and durability once it is hardened to steel. Therefore, a process of removing the impurities while the molten iron is in liquid form is necessary. The molten iron from the blast furnace is transported into a torpedo car and poured into a converter furnace. In the converter furnace, pure oxygen is added to burn off substances such as carbon, phosphorus, and sulfur to create purified molten steel. At this point, the temperature and substance composition of the molten steel is precisely adjusted according to the customer's various demands. Pouring the molten steel into molds and cooling it into solid steel creates a semi-finished material, ready to be made into finished steel products. The solid steel is categorized depending on its shape. Slabs are wide and flat, blooms are rectangular bars, and billets are thinner square bars. The final stage of producing steel is the continuous casting process, where steel is forged into various steel products. When a slab is heated above 1,100 degrees Celsius and passed between rollers, it turns into a thin and long steel sheet. This hot rolled product is used widely as construction materials and pipes in various industries. Cold rolled products, which are created by making hot rolled products thinner at room temperature, are used in general appliances, barrels, and automobile frames. Coated steel, which is created by coating cold rolled products with zinc, is used in high-end appliances, office equipment, and automobile exteriors. Electrical steel plates, which improves electromagnetic properties by adding silicon during the steel manufacturing process, are used in transformers and motors. Steel plates, which are thick and rectangular in shape, are used in large structures such as buildings, vessels, and oil pipelines. When a billet is heated over 1,000 degrees Celsius and passed through a roll with a round hole, it turns into a thin and long wire rod, which is used as automobile tire cords, wires for bridges, piano strings, and underwater cables. At the stainless steel plants, which is equipped with additional production facilities, nickel and chrome are added to steel to produce stainless steel products, which are used in kitchen appliances, medical equipment, exterior walls, and roofs of buildings. As you can see, POSCO steel products are used in every part of our daily lives and in countless industries, ranging from smartphones in our hands to satellites floating in space. Pohang Works is a next-generation eco-friendly steel works driving innovations in steel technology, leading in the production of high-quality products and the development of new technologies by operating a state-of-the-art R&D center. Pohang Works also operates a production monitoring center that monitors the production process 24/7 and an environmental center that monitors the emissions of environmental pollutants in real time. Ushering in a new era of steel technologies with an endless passion for steel. Pohang Works. Ya, oke, ya itu satu ininya ya, videonya. Jadi Pohang itu adalah salah satu yang di Korea yang terbesar, dan di Indonesia pun ada namanya Krakatau POSCO ya, Pohang, seperti itu. Baik, rekan-rekan semua, kita akan lanjutkan besok mulai dari tentang pirometalurgi ini, dan mudah-mudahan kalian bisa ngeprint ya, kalian bisa ngeprint
kemudian jadi besok kita lanjutkan kuliah dan kemudian nanti ada sesi untuk menjelaskan tentang si tugasnya gitu ya. Baik, mungkin itu saja dari untuk hari ini karena cuma 1 jam. Yang lain ada pertanyaan? Ini udah lengkap semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, cukup 9 orang ya. Oke. Ya, jadi tadi yang baru datang siapa? Daniel, Rozi. Jadi kuliah ini sebenarnya ada banyak jatah untuk kuliah ini ya, kuliah tamu dengan dosen-dosen yang lain gitu. Nah, cuman kita masih lihat dulu gitu ya, apakah mungkin digabung dengan kuliah lain atau seperti apa. Kasihan juga kalau dosen dari luar terus ngasih kuliah tamu tapi hanya cuma 9 orang gitu. Mudah-mudahan sih pengennya impactnya lebih besar, jadi sambil kita lihat dulu ya. Tapi selain itu insya Allah tidak mengurangi kualitas dari kuliah ini gitu. Oke, gitu saja. Terima kasih semuanya.